sejahtera bagi jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sungguh merupakan anugerah Tuhan kalau kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Ketika kita menyadari bahwa ibadah merupakan anugerah dari Tuhan dan hak istimewa bagi orang percaya, maka kita akan bersyukur dan menghargainya. Marilah kita wujudkan rasa syukur dan penghargaan tersebut melalui ibadah kita yang sungguh-sungguh dengan berkonsentrasi dan tidak membiarkan diri kita diganggu oleh handphone dan gadget kita. Tema khotbah hari ini adalah kemerdekaan hidup Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Titus Lim. Beliau adalah gembala dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Jogja. Biarlah kita diberkati melalui firman Tuhan dan hidup kita sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami mengharapkan jemaat GKT 3 bisa bergabung melalui persekutuan doa setiap hari Selasa pukul 6 sore via Zoom. Kami juga mengundang kaum wanita untuk mengikuti persekutuan KW secara online setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Kami juga menunggu partisipasi dari teman-teman muda dan remaja untuk bergabung dengan JRC setiap hari Sabtu pukul 5 sore melalui channel YouTube atau podcast Spotify Joy Reform Community. Kami juga menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendorong anak-anaknya mengikuti Children Service setiap hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube GKT 3. Bapak Ibu, pada bulan September GKT 3 akan memiliki 2 ibadah online service, yaitu ibadah umum dan JRC online service. Kami mengundang jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam kedua ibadah tersebut. Sekian pengumuman pada hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah dengan mengambil saat teduh. Kebaktian kami pada hari ini kami mulai dan kami teguhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal menyertai dan memberkati ibadah kami pada hari ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Nama yang memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama memuji namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kasih Allah sungguh luar biasa, tak terduga di hidup kita. Kasih-Nya terus-menerus mengalir bagi setiap kita tanpa memandang siapa diri kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ajak kita untuk merenungkan pujian ini. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia pada manusia berdosa. Kasih-Nya melimpah, anak Allah diberikannya tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anak-Nya. Yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, dunia pun hancurlah, tetap teguh kasih Allah kekal tuh selamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup merdeka adalah hidup yang tidak diperbudak oleh seseorang atau sesuatu. Sebagai orang yang percaya, kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Namun, kita masih mungkin untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana janji firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan kami dan Engkau sudah Tuhan memerdekakan kami atas kuasa dosa.
Tapi kami mengakui ya Tuhan, di dalam keberadaan kami sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dimerdekakan oleh Tuhan, kami seringkali masih hidup berdosa kepada Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, ketika kami datang di hadapan Engkau, kami sungguh mengakui segala dosa kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan dengan segala kerendahan dan segenap hati kami, kiranya Engkau Tuhan mau mengampuni kami. Untuk segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Dan ketika kami terus diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan sangat penuh belas kasihan dengan kami, Engkau yang menyelamatkan, Engkau juga yang senantiasa mengampuni kami. Biarlah ini Tuhan menjadi satu dorongan, satu kekuatan, satu motivasi di dalam hidup kami. Untuk kami hidup sebagai orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Untuk kami terus dikuatkan Tuhan dan mengalami kemenangan ya Tuhan atas segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pakailah hidup kami dan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu bagi kami semua. Kami serahkan hidup kami selanjutnya Tuhan. Pakailah kami melayani Engkau dan pakailah kami menjadi saksi-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami, khususnya di dalam masa-masa pandemi yang masih terus terjadi dan berlangsung ini. Kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Berikan hikmat Tuhan kepada pemerintahan kami, untuk sungguh Tuhan boleh menyelesaikan dan juga mengatasi semuanya dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kami semua juga boleh bekerja sama dan mendukung apa yang dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah, supaya dengan demikian ya Tuhan, sungguh pandemi ini boleh segera berakhir. Dan biarlah ya Tuhan, melalui semuanya ini kami terus dihadapkan dengan kenyataan bahwa kami adalah lemah, tapi dengan bersandar, berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami sepenuhnya dan juga bangsa negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri sebagai orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Mari sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dengan sikap tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dan melayani di kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan. Dalam kondisi yang masih tetap terbatas,
di masa pandemik ini. Tapi biarlah kiranya ibadah-ibadah yang kita ikuti akan terus meneguhkan dan menguatkan iman kita sebagai orang-orang percaya untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Kembali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebuah kesempatan yang kembali Tuhan berikan di tengah keterbatasan oleh karena masa pandemik yang masih terus berlangsung ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, di tengah segala keterbatasan ini, biarlah hati kami boleh terus berpaut kepada Tuhan dan boleh mensyukuri atas kesempatan demi kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan, di mana kami tetap bisa beribadah. Hari ini pula kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kuduslah yang menolong kami, menuntun kami, memberikan pengertian kepada kami atas firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berkatilah setiap kami dan tolonglah kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-15. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Namun hari ini saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-13 saja. Demikianlah firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu kali anak saya yang kuliah di luar kota datang lalu kemudian menemui saya. Dan ketika menemui saya, dia kemudian menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Papi, ini ada berkat Tuhan untuk Papi membeli sepatu." Saudara, pada waktu mendengar dan melihat apa yang dia lakukan, saya cukup terkejut. Mengapa dia berpikir untuk sebuah sepatu? Dan mengapa kemudian dia menyerahkan uang untuk saya bisa membeli sepatu? Nah, rupanya saudara, dia mengamati, dia melihat bahwa saya memiliki 2 pasang sepatu. Yang pertama, itu sepatu saya memang sudah terlalu kecil dan kondisinya pun sudah tidak baik. Dan sepatu yang kedua, itulah sepatu yang saya pakai untuk pergi ke kantor, untuk pelayanan dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Itu sebabnya dia berpikir dengan uang saku yang disisihkannya, uang saku yang diterimanya setiap bulan itu diberikannya kepada saya untuk membeli sepatu. Saudara, jujur saja, pada waktu uang itu diserahkan untuk membeli sepatu, saya tidak tega untuk menggunakan uang tersebut, saudara. Oleh karena saya menyadari dia belum bekerja, dia hanya menerima uang saku dari kami tiap bulan, apalagi dia kuliah di luar kota. Namun saya menghargai apa yang dia berikan kepada saya. Itu sebabnya saya berusaha beberapa waktu itu kemudian mencari sepatu yang cocok untuk bisa saya pakai. Namun sampai beberapa waktu saya tidak mendapatkan sepatu tersebut. Akhirnya saudara, satu kali dia kembali bertanya kepada saya, "Kenapa Papi belum beli sepatu? Apakah uangnya kurang? Kalau uangnya kurang nanti Genesis akan belikan uang tambahan lagi." Saudara, mendengar hal itu saya berkata, bukan karena uangnya yang kurang, tetapi belum ada yang cocok. Belum ada diskonan. Nah saudara, dia bertanya, kenapa harus menunggu diskon?
Sebenarnya memang pada waktu berbicara diskon bagi saya ada sesuatu yang aneh. Ketika ada diskonan besar, sepatu yang saya cari tidak ada, bahkan nomornya pun juga tidak ada. Ataupun kalau sepatu ada yang cocok, nomornya tidak ada. Tapi kalau tidak ada diskon, mau nomornya, mau sepatunya, semuanya ada, saudara. Itu yang membuat kemudian saya sempat beberapa waktu itu tidak membeli sepatu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang kemudian membuat anak saya bertanya kembali, kenapa harus menunggu diskonan? Saudara, akhirnya saya hanya bisa menjawab, "Nak, kamu akan mengerti ketika satu hari nanti kamu berkeluarga, betapa berharganya atau berartinya diskonan tersebut." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kami orang tua, ketika memberikan uang saku kepada anak kami, itu berarti uang ini sudah menjadi miliknya. Dia bebas, dia merdeka untuk menggunakan uang tersebut, bukan? Entah itu uang dipakai untuk keperluan kesehariannya, uang itu mungkin untuk dia bermain atau untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan hobinya, atau bahkan mungkin dia bersenang-senang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu hak, itu kebebasan, itu kemerdekaan dia setelah dia mendapatkan uang saku tersebut. Tetapi bagi kami orang tua, kami sangat bersyukur sebab dia bisa menggunakan haknya, kemerdekaannya dengan uang saku yang dia miliki ini, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tetapi justru dia bisa memikirkan sesuatu yang saya mengatakan menjadi berkat secara pribadi untuk saya. Dan kalau Bapak Ibu saya boleh berkata, hari ini pun dalam pelayanan hari ini saya memakai sepatu yang diberikan oleh anak saya. Tapi oleh karena hari ini rekamannya close up, jadi tidak mungkin akan shoot sepatu saya. Bapak Ibu tidak usah penasaran sepatu itu seperti apa dan bagaimana. Sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah orang yang dimerdekakan, bukan? Tapi tahukah makna, tujuan dari kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya? Apa tujuannya? Apa maknanya? Jikalau saudara dan saya tidak mengerti dengan baik dan benar, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa menggunakan kemerdekaan itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab sebagai orang percaya. Itu sebabnya kita perlu mengerti, memahami untuk apa saudara dan saya dimerdekakan ini. Apa arti kemerdekaan itu buat kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, itu adalah tulisan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Galatia, jemaat yang dirintis hasil dari penginjilan Rasul Paulus. Tapi jemaat di Galatia ini begitu cepat berubah. Jemaat Galatia ini kemudian berpaling dari Kristus mengikuti Injil yang lain. Apa maksud Injil yang lain? Injil yang lain di sini adalah satu pengajaran yang mengajarkan dan memberi penekanan kembali soal Yudaisme yang mencampur adukan tradisi dengan kekristenan atau iman Kristen. Di sana mereka lebih menekankan upacara-upacara keagamaan sesuai dengan hukum Taurat. Dan disitulah para pengajar ini mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, pengorbanan Kristus saja dianggap tidak cukup. Kasih karunia dianggap belum cukup. Dan bagi mereka untuk bisa diselamatkan dan diperkenan oleh Allah, mereka harus menambahkan tradisi, upacara, kegiatan-kegiatan agamawi di dalam praktek iman mereka. Bukan hanya itu saudara, mereka juga mengajarkan bahwa untuk menjadi orang yang diperkenan oleh Allah, salah satu yang mereka tekankan adalah mereka harus disunat. Terlebih kalau mereka orang Kristen yang bukan dari Yahudi, mereka harus disunat. Mereka harus mengikuti aturan-aturan agama Yahudi atau orang-orang Yahudi yang selama ini taat dan tunduk kepada hukum Taurat.
barulah mereka mengatakan layak untuk masuk di dalam perkenanan kepada Allah, bisa diterima oleh lingkungan mereka. Saudara, jelas di sini mereka sangat menekankan akan tradisi, akan keagamaan, akan upacara-upacara. Bahkan Paulus dengan keras menegur sebab mereka menekankan sunat secara lahiriah. Padahal Paulus berkata, apa artinya sunat lahiriah? Kalau kehidupan mereka tidak berkenan kepada Allah. Sunat batiniah justru jauh lebih penting daripada sekedar secara lahiriah. Tapi merekalah yang kemudian menekankan ini dan mencampur adukan dengan anugerah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini tidak benar. Tentu hal ini membahayakan bagi iman Kristen. Saudara, sebab pengajaran ini akan kembali membelenggu mereka, akan membuat mereka kembali tunduk di bawah kuk daripada hukum Taurat. Seperti yang tercatat di dalam ayat yang pertama tadi. Saudara bisa bayangkan, kalau semua yang terjadi di dalam gereja Galatia atau umat atau jemaat di Galatia itu kemudian ditarik di dalam kehidupan kita hari ini. Saudara, pada akhirnya mereka menjadi jemaat yang legalisme. Jemaat atau orang-orang Kristen yang hanya menekankan aturan-aturan manusia. Jemaat yang hanya paham kepada larangan-larangan dunia, upacara-upacara tertentu. Bahkan terkesan mereka melakukan disiplin rohani padahal membuat orang lain justru tertekan dan semakin tidak rohani. Bukan hanya itu saja. Di dalam ibadah, di dalam melayani, akhirnya dipenuhi dengan rasa takut dihukum oleh Allah, takut dihakimi oleh manusia. Sehingga semuanya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan bahkan lebih menakutkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang-orang itu kemudian menjadi orang-orang yang tidak merdeka lagi. Mereka menjadi orang-orang yang melayani, yang seakan-akan tampak suci, saleh, melakukan tugas tanggung jawabnya. Bukan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan lahir dari satu kehidupan kesadaran, pertobatan mereka. Tetapi karena ingin membangun dan memberikan kesan kepada orang lain bahwa dirinya adalah orang yang begitu rohani. Orang yang hanya sekedar menampilkan penampilan luar saja. Tanpa sungguh-sungguh bahwa yang dilakukan itu lahir dari kasih. Lahir dari kemerdekaan oleh karena penebusan Kristus. Tetapi hanya ingin memberikan kesan. Membangun kesan. Supaya orang melihat dirinya orang yang suci saleh. Tapi Kristus tidak lagi menjadi sentral pemberitaan firman Tuhan. Kristus tidak lagi menjadi pusat untuk kehidupan mereka. Hanya sekedar tradisi, hanya kebiasaan, aturan-aturan manusia yang ditekankan di sana. Saudara, bukankah ini menjadi satu yang merupakan hal yang bahaya bagi iman Kristen? Saudara, mereka bukan lagi menjadi orang merdeka, tetapi berada di bawah hukum Taurat. Nah, itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa artinya menjadi orang yang merdeka itu? Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti bebas dari perhambaan atau penjajahan. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Atau tidak terikat, tidak tergantung atau bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi leluasa. Berdasarkan Alkitab, merdeka adalah sering kali dikaitkan dengan masalah pembebasan dari status perbudakan. Baik secara lahiriah, harafiah maupun metaforis. Merdeka juga punya arti bahwa pembebasan ini dari perhambaan kuasa-kuasa yang menentang Allah. Merdeka juga punya arti bebas dari dosa, dari iblis, dari maut, dari hukum Taurat. Bebas dalam hal ini adalah dari perhambaan, dari penjajah, terbebas dari tuntutan atau terikat, atau tidak bergantung kepada orang lain atau pihak lain, dan tidak terbelenggu oleh sesuatu yang menghamba atau memperbudaknya. Saudara, itulah yang seringkali dipakai dalam pengertian di dalam Alkitab tentang merdeka.
Jika demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya merdeka dari apa dan untuk apa kita ini? Kalau kita mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya, maka kita melihat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dibebaskan jelas dari dosa. Dan pembebasan ini dilakukan oleh Kristus bagi kita orang percaya. Kita dibebaskan dari maut dan kebinasaan. Kita bebas dari kuk perhambaan dan kuk hukum Taurat. Kita dibebaskan dari kutuk. Dibebaskan dari peraturan-peraturan Yahudi. Saudara, inilah arti dari kemerdekaan di mana saudara dan saya telah dibebaskan di sana. Lalu kita bertanya, apa maksud dan tujuan kita dimerdekakan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Galatia pasal 5 ayat 13 yang tadi kita baca. Di sana sekali lagi dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Kalau hal ini dibandingkan dengan 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Di sana katakan hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, Rasul Paulus menekankan bahwa ketika saudara dan saya dimerdekakan, bukan berarti saudara dan saya bebas untuk berbuat dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 juga mengatakan kalau kita dimerdekakan bukan untuk menyelubungi, kemerdekaan itu menyelubungi perbuatan-perbuatan kejahatan kita. Di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan bukan surat izin untuk kita dengan bebas melakukan dosa lagi. Kemerdekaan Kristen bukan berarti bahwa kita boleh memuaskan hawa nafsu, menuruti keinginan daging. Kita bebas melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Tapi kemerdekaan Kristen memiliki arti yang baru. Saudara dan saya menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab atas kasih karunia, atas hidup yang Tuhan berikan. Bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk melayani Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Karena kita, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus, dimerdekakan oleh Kristus. Itulah arti kekristenan, kemerdekaan bagi kita orang percaya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Satu kehidupan di mana kita menghidupi kehidupan kita. Seharusnya kita menjadi orang Kristen yang merdeka dan bertanggung jawab. Satu kali saudara, kita melihat ada orang-orang yang terkadang merasa heran dengan orang Kristen yang merasa dirinya dimerdekakan, tetapi kemudian memiliki kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Sampai satu kali ada seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Beliau adalah seorang filsuf ateis. Ditanyai, mengapa engkau tidak tertarik dengan kekristenan? Mengapa engkau tidak tertarik dengan kekristenan? Saudara, dia mengatakan, saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka atau orang Kristen apabila mereka sedikit terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah dimerdekakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia meragukan iman Kristen oleh karena dia tidak melihat korelasi antara iman dengan perbuatan. Saudara bisa membayangkan kalau kemudian ada orang yang di dalam gereja, dia bisa bernyanyi dengan baik. Dia bisa berdoa dengan baik. Tapi di luar gereja, dengan lidah bibir yang sama yang memuliakan Tuhan adalah lidah bibir yang dipakai untuk menggosipkan orang. Bercerita tentang hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Berkata-kata yang sembrono dan tidak senonoh. Saudara bisa membayangkan kalau ada orang yang di dalam gereja dia bisa memberikan persembahan. Tetapi kemudian di luar dia menekan, dia menahan hak milik orang lain. Apa artinya? Di gereja dia bisa terharu, bisa menangis, tapi di luar gereja seringkali membuat orang menangis oleh karena perkataan dan perbuatannya.
Di gereja dia bisa baca Alkitab dengan baik. Tetapi di luar gereja dia banyak menipu orang, saudara. Di gereja dia bisa melayani dan begitu tampak saleh. Tetapi di tengah keluarga, di kehidupan keseharian, di dalam kehidupannya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, bagaimana mungkin orang akan percaya bahwa hidupnya sudah dimerdekakan? Bagaimana mungkin orang melihat bahwa dia adalah orang yang sudah ditebus? Sementara di dalam kehidupannya, antara apa yang dilihat oleh mata dengan kenyataan di dalam kehidupannya, tidak ada hubungan antara iman dan perbuatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia hanya menutupi hal-hal yang tampak rohani untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupannya. Dan inilah yang dikatakan oleh Petrus tadi. Dimerdekakan, tetapi kemerdekaan itu digunakan dengan hal yang tidak benar dan tidak menjadi berkat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Atau sebaliknya. Hari ini kita mengatakan orang yang sudah dimerdekakan. Tetapi kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Yang penting saya adalah orang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah diselamatkan secara pribadi, sudah cukup. Saya tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitar saya. Saya menjadi orang Kristen yang tidak mau tahu tentang kegiatan gereja, pelayanan. Yang penting bagi saya adalah diri saya sudah diselamatkan. Sudah betulkah orang yang semacam ini sudah dimerdekakan? Betulkah dia memahami arti kemerdekaan? Untuk apa dia dimerdekakan? Dia ditebus, dimerdekakan bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi disitulah dengan anugerah Tuhan, dia tahu bersyukur, dia tahu mengembalikan ungkapan syukur itu kepada Tuhan. Dia peduli dengan pelayanan, dia peduli dengan kondisi pekerjaan Tuhan, bukan orang yang tutup mata. Kalau ini yang terjadi, dan ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengaku dirinya dimerdekakan, sudah saya mengatakan, gereja lama-lama akan mati. Gereja hanya punya dua fungsi saja. Yang pertama mengawinkan orang, dan yang kedua cuma menguburkan orang saja. Oleh karena di dalamnya ada orang-orang yang merasa dimerdekakan tetapi tidak pernah mengungkapkan rasa kemerdekaannya itu sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Satu kali saya mendengar sebuah kesaksian. Ada satu keluarga yang hidupnya cukup kaya, diberkati Tuhan. Secara rutin mengadakan kunjungan ke panti asuhan. Keluarga ini membagikan berkat bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Satu kali pada waktu berkunjung, seperti biasanya, acara itu diadakan di aula di asrama di panti asuhan tersebut. Lalu anak-anak dari asrama berlarian menuju ke aula. Karena ada acara yang tentu bagi anak-anak dinanti-nantikan. Itu sebabnya mereka berlari menuju aula. Dan untuk menuju ke tempat itu ada sebuah lorong yang akan mereka lewati. Sebab pada waktu anak-anak ini dengan senang sekali akan menuju ke aula. Di sana anak-anak berlarian. Lalu di antara anak yang berlarian ini ada seorang anak yang kemudian tangannya itu mengenai sapu yang sedang didirikan di pinggir atau di samping lorong itu. Sehingga sapu itu kemudian roboh. Nah, namanya anak-anak saudara. Sudah tahu ada sapu roboh bukannya diambil dulu. Tapi mereka lebih senang lari loncat seperti ada tantangan tersendiri. Sampai akhirnya ada seorang anak yang kemudian dia stop teman-temannya itu. Kemudian dia ambil sapu ini. Dia pegangi lalu dia silakan teman-temannya untuk melanjutkan menuju ke aula. Saudara, anak ini memang pada akhirnya dia paling terakhir masuk ke aula tersebut. Nah, singkat cerita acara kunjungan ini usai. Tapi rupanya saudara, keluarga yang berkunjung ini menyaksikan peristiwa kecil di mana ketika anak-anak berlarian menuju aula tadi, ada seorang anak yang memegangi sapu yang roboh dan menyilahkan anak-anak ini lari menuju ke aula. Apa yang terjadi? Keluarga yang berkunjung ini tertarik dengan anak tersebut.
lalu menanyakan identitas. Lalu keluarga ini kemudian berunding dan bermaksud untuk mengadopsinya. Singkat cerita, anak ini kemudian diadopsi, saudara. Dan ketika diadopsi dalam keluarga ini, saya ingin mengatakan anak ini dalam tanda petik menjadi anak yang merdeka. Tetapi yang menarik, ketika anak ini diadopsi, dia tahu betul, dia sadar betul siapa dirinya. Sekalipun sekarang dia berbeda, dia tidak menggunakan kemerdekaannya itu untuk berbuat, melakukan apa yang dia ingini, apa yang dia sukai, tanpa tanggung jawab. Tetapi justru sebaliknya dia menjadi seorang anak yang bertanggung jawab. Dia seorang anak yang tahu diri, yang bisa membantu keluarga tersebut. Bahkan dia membantu salah satu toko yang dimiliki keluarga ini, yaitu toko obat. Dia diminta untuk menumbuk obat racikan. Dia diminta juga untuk menjaga toko dan seterusnya. Dan anak itu sangat berminat. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik. Sampai akhirnya keluarga ini melihat anak ini begitu bertanggung jawab dan tekun. Sampai satu hari dia dikuliahkan, kuliah kedokteran. Dan kemudian lulus menjadi seorang dokter. Dan kemudian dia sempat menjadi salah satu kepala rumah sakit. Dan bukan berhenti sampai di sana. Anak ini pun akhirnya menikah dengan salah satu anggota keluarga yang mengadopsi. Saudara, dia punya kepilihan di tengah kemerdekaan hidupnya. Dan dia menggunakan kesempatan ini bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dan bertanggung jawab. Tetapi justru sebaliknya. Dia menggunakan kemerdekaannya itu untuk membalas cinta kasih keluarga ini. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, satu kali kembali anak saya yang kuliah di luar kota minta izin untuk dia belajar kuliah sambil bekerja. Saudara, jujur kami sebagai orang tua ada perasaan sebetulnya agak berat hati karena dia masih harus fokus kuliah. Tapi ada keinginan untuk belajar, bekerja dan bertanggung jawab. Akhirnya kami mengizinkan walaupun dengan berat hati sebab dia harus bekerja jam 6 sore sampai jam 12 malam, saudara. Kami orang tua terkadang merasa ketika kami tidak istirahat malam kami hanya ingat bahwa anak kami masih bekerja. Tapi itulah Bapak Ibu yang dia ingin jalani. Dia ingin belajar bekerja. Dan menarik ketika dia menerima gaji yang pertama dia bekerja. Saudara, kami orang tua mengajar untuk dia ingat pekerjaan Tuhan dengan berkat yang dia sudah terima itu. Kami mengajar untuk memberikan persepuluhan, memberikan persembahan yang baik, yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kami mengajarkan itu, satu hari dia berkata ingin memberikan persembahan untuk Tuhan. Dengan angka yang kami beritahukan, justru disitulah anak kami berkata, "Papi, Mami, untuk Tuhan harus memberi yang terbaik." Saudara, ketika mendengar jawaban ini kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Kami memiliki anak yang punya hati mengasihi Tuhan, yang tahu berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Dan dia memberikan lebih baik dari apa yang pernah saya pikirkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, bukan? Hari ini engkau dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Pertanyaannya, hari ini saudara, gunakan untuk apa kemerdekaan itu? Untuk kepuasan diri, kesenangan diri, hidup bebas, di bawah hawa nafsu, keinginan daging? Atau hari ini, engkau menyadari kemerdekaan itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan harga yang begitu mahal. Dan engkau tahu melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Selagi kesempatan itu Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Mari kita gunakan kemerdekaan Kristen ini dengan baik, dengan benar, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sesungguhnya kami ini bukan apa-apa dan siapa-siapa sebelum kami dimerdekakan oleh Engkau. Kami orang-orang yang berada di bawah kutuk, di bawah
bayang-bayang kuasa maut di bawah dosa. Namun kalau Engkau memerdekakan kami, Tuhan, kami bersyukur. Dan kemerdekaan itu bukan tanpa tujuan, tetapi Engkau menginginkan kami boleh menggunakan kemerdekaan ini untuk melayani oleh kasih, untuk boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tolong bantu setiap kami Tuhan untuk mengerjakan ini dengan setia dan mensyukuri atas kemerdekaan yang boleh Tuhan berikan ini di dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan taruh hidup kami hari ini. Syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman yang hidup itu telah kita terima. Untuk itu mari kita jadikan diri kita sebagai saksi yang hidup bagi dunia ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Kita ungkapkan syukur kita dengan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Dia. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi. Pujilah Dia malah di surga. Pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, memampukan, membimbing, dan menyertai engkau untuk boleh hidup dalam kemerdekaan yang sejati dalam Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.